Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk mereview salah satu plugin untuk membuat form ya. Jadi ini adalah plugin form builder yang bernama Forminator Form. Jadi memang saya belum pernah menggunakan Forminator Form ini. Jadi nanti kita akan coba untuk mereview dan menggunakannya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman kita install dulu untuk pluginnya. Di sini saya sudah membuat ataupun menyiapkan WordPress yang baru ya. Ini masih kosong seperti ini. Oke, jadi supaya lebih bagus tampilannya atau lebih bersih, kita coba aktifkan dulu untuk generate press-nya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Sip, sekarang di sini kita cari form ya. Kita cari form, nanti harusnya muncul Forminator Form. Dia ada di pojok kiri atas. Ya, jadi sebelumnya itu saya selalu menggunakan plugin form dari Fluent Form yang di bawah sini, ya, Fluent Form. Jadi untuk Fluent Form sendiri sebetulnya saya sudah membuatkan untuk videonya ya di sini. Kalau teman-teman lihat, dibuka di YouTube saya, kemudian scroll ke bawah, di sini ada plugin Fluent Form WordPress, ya. Di tutorial WordPress pemula yang ke-49. Nah, ini bisa teman-teman buka dan bisa dicoba juga untuk Fluent Form sebagai alternatif dari plugin form yang lain. Oke, sekarang kita aktifkan untuk bagian Forminator Formnya. Nah, gimana sih isinya dan gimana cara menggunakannya? Jadi setelah diinstal dan diaktifkan itu kita nggak mendapatkan pop-up ya atau informasi. Jadi kita langsung diarahin ke menu plugin. Nah, sekarang kita coba ke sini nih. Ini ada dashboard. Ya. Nah, kalau kita mau ke dokumentasi resminya di sini harusnya ada ya untuk URL websitenya. Dia dari wp-mudev. Nah, di sini harusnya bentar. Nih ada Forminator Pro. Oke, ini ya. Untuk Forminator versi yang Pro. Oke. Kalau untuk dokumentasinya kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ada link ya menuju ke dokumentasi dari Forminator di sini. Silakan teman-teman kunjungi. Kliknya di sini di pojok kanan atas di bagian dashboardnya Forminator. Oke, seperti ini tampilan untuk dokumentasinya. Kita bisa membuat form ya. Kita bisa custom field juga. Nah, tampilannya seperti ini. Ini menurut saya udah cukup oke ya. Dia langsung detailnya ada berapa modul sih yang aktif. Kemudian last submissionnya ada berapa, itu ada informasinya. Kemudian di sini kita bisa langsung diarahin untuk menulis ataupun membuat formnya. Kalau kita klik create ya, maka dia akan langsung muncul pop-up modal ya. Di dalam modalnya kalau kita lihat di sini itu ada preset template-nya. Jadi walaupun kita pakai versi yang gratis itu kita tetap disediakan. Walaupun itu standar ya. Standar dan memang nggak terlalu banyak pilihannya. Nah, kalau kita mau yang tampilannya ataupun template-nya itu ada banyak, seperti untuk conference registration form, kemudian ada appointment booking ya. Untuk course juga itu maka kita harus membeli yang versi pro atau versi premium. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang saya pengen untuk yang sederhana dulu. Kita coba bikin untuk kontak form ya. Kita preview dulu tampilannya seperti ini standar. Kalau selain itu kita lihat ini untuk quote request ya, request quote. Oke, kita pakai yang kontak form dulu nih. Kita use template. Kita kasih nama kontak form 1 gitu. Oke, kita enter. Nah, setelah itu dia akan pindah ke sini nih. Ya, ini adalah untuk mengedit suatu formnya. Jadi ini formnya kontak form 1. Di sini ada pengaturan ya atau setting. Kita bisa duplikat, kita bisa melihat submissionnya
siapa sih yang sudah input gitu ya. Kalau kita lihat tuh, ini belum ada. Sekarang kita kembali lagi ke form. Nah, di sini. Ini adalah form yang sudah kita buat, kita edit dulu. Saya mau lihat gimana sih cara mengeditnya ya. Ini harusnya drag and drop bisa sih, teman-teman. Ini kayak gini kita bisa drag and drop, kita bisa pindah-pindah ya. Seperti ini. Tuh. Ini untuk settingnya. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan dulu. Di sini ada insert field. Oke, saya ingin menambahkan misalkan alamat udah ada belum nih? Ini untuk emailnya, nama depan, email, nomor telepon, message. Kita coba cari untuk URL website atau alamat dulu deh, sama URL website. Oh, ini kita bisa checklist semua teman-teman ya. Kita bisa checklist yang dibutuhkan ya. Kita bisa checklist. Oke, ini udah cukup. Kita insert. Kalau untuk signature ya, ini untuk tanda tangan ya, dia hanya tersedia di versi yang premium. Kemudian kita insert field. Di sini tampilannya seperti ini. Saya pengen message-nya itu ada di bawah. Oke, websitenya kita taruh atas. Oke, ini kita taruh sini. Website, phone number. Oke, alamat kita taruh bawah aja deh. Oke, sip. Sekarang kita ke appearance. Nah, ini untuk desainnya ya. Ini untuk desainnya. Kalau kita lihat, nah, kita bisa pilih yang material, kemudian bold, flat, atau yang default ya. Paling oke yang standar sih, default atau flat juga bisa. Kemudian kalau kita scroll ke bawah itu dia ada layout juga teman-teman. Di sini ada color, font ya. Kemudian kita bisa preview juga sebelum kita mempublishnya. Oke, ini previewnya. Tapi ini bukan preview yang kita buat ya, atau karena belum kita publish. Coba kita publish dulu. Oke, dia untuk shortcode-nya ini yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita preview. Oh, ini belum terupdate ya teman-teman ya. Untuk kontak form satunya ini belum terupdate ya. Kita coba update dulu. Kita preview. Atau memang untuk previewnya itu dia bukan preview yang sudah kita buat. Nah, ini teman-teman silakan bisa di ini ya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ini kita coba cek dulu nih teman-teman. Kita buat satu halaman. Dari halaman ini kita coba masukkan source code-nya ya, coba Forminator 1. Kemudian kita shortcode. Oke, kita publish. Kemudian setelah kita publish, kita lihat halamannya. Oke, dia halamannya masih kayak gini ya. Atau memang ada yang salah nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, padahal dia tampilannya seperti, oh ini ada send message ya. Oke, sebentar. Jadi ini first impression. Jadi emang saya baru pertama pakai Forminator dan ternyata di sini secara UI UX cukup membingungkan ya. Padahal ini fieldnya itu standarnya seperti ini, kontak form, atau memang ada tambahan. Kalau kita lihat di sini ada first name, oke, email, website, phone number, address. Oke, ternyata untuk alamat ya, untuk alamat itu dia full ya. Dia full. Untuk alamat tuh full. Oke, saya salah teman-teman. Di sini kalau kita lihat edit fieldnya itu ternyata dia ada banyak ya. Jadi harusnya ini kalau misalkan saya cuma pengen satu aja ya, itu saya nonaktifkan nih di sini nih ya. Kita nonaktifkan, kemudian kita apply.
Kemudian setelah itu kita update. Ya. Kita update, kemudian kita bisa refresh di sini. Nah, dia harusnya cuma satu, yaitu street address ya. Jadi dia alamatnya cuma satu. Jadi tadi memang untuk fieldnya itu ada di sini teman-teman ya. Fieldnya, edit field itu nanti muncul semua. Setting, styling, visibility. Nah ini bisa di custom sendiri. Kemudian ini first name juga. Misalnya kita ubah name gitu ya. Input name. Kemudian kita apply. Kemudian ini email ya. Input email. Ya. Kemudian kita apply. Ini untuk phone number. Input phone number. Di sini kita apply. Kemudian untuk websitenya itu input URL website. Addressnya juga sama ya. Misalkan ini address gitu aja. Input address. Oke, udah kayak gini teman-teman ya. Untuk message juga sama. Message, input your message. Kita bisa apply ya. Setelah itu kita bisa update nih di sini. Ya. Kemudian di sini kalau kita refresh, dia harusnya sudah terupdate ya. Oke, sip. Kalau untuk secara UI UX ini kalau udah terbiasa enak ya, bagus teman-teman. Kalau udah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa mungkin agak sedikit bingung ya. Nah, ini untuk behavior ya. Jadi dia setelah menginputkan ataupun mensubmit ya. Setelah submit button form itu mau diarahin kemana ya. Atau ke inline message seperti ini. Kalau kita coba ya, kita coba Dedi, kemudian dedi@gmail.com. Kemudian karena ini bisa sih dedi@nugroho.com ya. Kemudian alamat misalkan Solo, ini message. Coba. Kalau kita langsung klik tombol send message, maka dia harusnya mengarah ke sini nih. Thank you for contacting us. Harusnya ya, kalau kita coba, maka dia akan menampilkan message seperti ini, ya. Sama ya. Nah, kalau kita arahin ke redirect, maka kita mau arahin ke redirect mana nih? Misalkan redirect homepage-nya, atau mau kita hide form juga. Jadi setelah mengisi ini, setelah menampilkan ini, maka misalkan thank you gitu ya, atau terima kasih. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia akan auto close setelah berapa detik nih, misalkan 5 detik. Kita coba ya, kita apply, kemudian kita refresh. Nah di sini kita coba isi lagi ya, Dedi, ini Dedi 2. Ini kita isi yang sama. Oke, kemudian ini Solo. Oke. Harusnya formnya itu nanti ke hide atau disembunyikan setelah submit message. Kalau kita klik di sini, oh dia nggak berubah ya. Kita coba tunggu 5 detik. Ini apakah dia akan hilang? Oke. Dia otomatis hilang, tapi di sini dia formnya nggak ke hide ya, atau memang salah setting lagi. Itu silakan teman-teman coba ya. Di sini kalau kita mau nambah behavior itu juga bisa ya, conditionnya apa, nanti behaviornya apa ya, itu caranya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ini sama sih ya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian di sini ada PDF-nya, tapi dia hanya tersedia di fitur Pro ya. Ini untuk email notifikasi. Jadi untuk email notifikasi ini mau diarahin kemana nih notifikasinya? Kalau misalkan ada formulir yang terisi atau tersubmit. Ini untuk integrasinya. Kemudian di sini ada setting ya. Ya semua teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah untuk melihat ya, ini kita simpan dulu. Kita coba ke dashboardnya dulu. Karena kita sudah membuat satu form, kemudian kita sudah mencoba untuk mensubmit dua form ya, ataupun dua submission. Nah, di sini ada dua teman-teman. Di sini ada dua, di sini ada aktif modulnya itu satu. Kalau kita lihat itu kita harus ke sini nih, ya. View statistik itu juga bisa. Nah, di sini ada informasinya, submissionnya itu ada dua. Kalau kita mau lihat, kita bisa klik di sini. Nanti tampilannya seperti ini. Dedi 2. Oke. Dan dia maksudnya itu ada di form submission di sini, teman-teman. Di menu submission ya. Di submenu submission. Dia akan tampil. Nanti kita tinggal pilih nih, kita mau pilih form yang apa. Karena kita baru punya satu, maka dia hanya menampilkan satu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat dari awal. Ini harusnya bisa ya. Kalau kita buat dari blank form, misalkan nih order jasa web. Jadi saya pengen membuat form untuk order jasa pembuatan website. Jadi misalkan saya membuka jasa web, nah kemudian saya membuat form untuk ordernya. Jadi simpel aja teman-teman, nanti diarahin ke nggak usah kemana-mana, bisa tetap di sini atau ke WhatsApp itu juga bisa. Ya. Nah, ini fieldnya saya pilih nama dulu, email, phone, ya. Udah sih, mungkin sama apa nih? Checkbox tag area, select option juga bisa, ya. Atau kasih tag area juga. Sip, seperti ini. Untuk name, ini misalkan kita pakai bahasa Indonesia. Masukkan nama. Kemudian untuk emailnya, masukkan email. Kemudian untuk phone numbernya, nomor WhatsApp. Ini masukkan nomor WhatsApp. Kayak gini. Kemudian untuk bagian select optionnya itu kita bisa sesuaikan ya, misalkan pilih jasa. Nah, nanti di sini kalau kita lihat ada option 1, ada option 2. Misalkan ini jasa pembuatan website. Atau ini website company profile. Kemudian di sini ada landing page ya. Kemudian yang ketiga misalkan website toko online. Kemudian lagi misalkan apa nih? Website udah sih, oke. Kalau terlalu banyak nanti kurang bagus ya. Kita coba 3 dulu. Nah, ini pilih jasa pembuatan website. Labelnya itu jasa pembuatan website. Atau pilih jasa gitu ya. Oke, sip. Ini kita pilih yang single, jadi bukan yang multiple ya. Dan di sini kita bisa apply. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian tagnya, tag areanya itu kita bisa
pilih pesan tambahan. Ya, jadi kalau misalkan user pengen ada informasi tertentu, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian setelah itu kita bisa preview dulu, dan ini harusnya previewnya sesuai ya. Tuh, kita bisa memilih landing page, ya, website company profile, kemudian website toko online. Ya, ini untuk send message-nya juga sama. Nah, di sini kalau sudah itu kita bisa langsung publish. Nah, ini untuk shortcode-nya. Sekarang kita buat page baru. Page baru Forminator 2. Jasa web. Di sini kita tinggal paste, kita publish. Kalau sudah kita lihat page-nya, itu tampilannya seperti ini, ya. Kemudian kalau kita pilih salah satu landing page, itu nanti harusnya itu muncul landing page. Saya mau pesan jasa web landing page hari ini bisa. Nah, misalkan kayak gitu ya. Kemudian kita send message, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nanti 5 detik kemudian dia akan hilang. Tuh. Kemudian kita bisa lihat formnya di sini. Di dashboard dulu, kita mau lihat untuk aktif modulnya itu ada 2. Kemudian last submissionnya itu 13 detik yang lalu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada view statistiknya. Totalnya ada 3 ya. Nih, ada 3. Aktif formnya ada 2. Di sini untuk order jasa web itu ada 1 submission. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini ada inputan yang sudah saya masukkan. Nah, di sini detailnya. Nah, ini kita bisa nih, misalkan resend notification email. Kalau misalkan emailnya nggak masuk. Oke, sip. Untuk integrasinya, itu kalau kita lihat, dia ada banyak ya. Dia ada banyak integrasi, untuk integrasi API juga ada. Kemudian untuk reportnya, kalau kita lihat, misalkan order jasa web, kita lihat reportnya. Ini seperti ini. Jadi nanti dia ada statistiknya ya. Dia ada bentuk chartnya. Kemudian di sini ada setting ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan mau coba Forminator form ya, itu bisa silakan. Tampilannya cukup oke. Kalau misalkan nanti terbiasa nanti pasti lebih mudah. Karena ini kan kita lagi mencoba pertama ya. Atau mungkin dulu saya udah pernah cuman lumayan lupa ya, karena saya sekarang itu paling sering saya pakai yang namanya Fluent Form. Jadi ini lebih mudah dan lebih ringan juga sih teman-teman. Kayaknya sih lebih ringan ya. Tapi yang pasti lebih mudah dan tampilannya lebih oke kalau menurut saya ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi silahkan dicoba untuk Forminator Form. Kalau misal pengen mencoba plugin pembuatan form yang baru. Oke, sip teman-teman. Mungkin sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang mau belajar website dari nol untuk pemula, itu bisa beli kursus saya di sini. Jadi nanti di sini adalah kursusnya itu isinya betul-betul untuk pemula, teman-teman. Jadi dari pengenalan WordPress, pengenalan hosting domain, hingga nanti membuat website siap pakai. Nah, di sini teman-teman bisa beli di pintarkan.id juga. Tuh di sini untuk detail materinya. Kemudian kalau scroll ke bawah di sini video tutorial YouTube, kemudian kalau ke bawah lagi ini untuk blognya. Kayak gitu teman-teman ya. Sip. Sekarang kita tutup dulu ya videonya, dan kita kembali di video-video selanjutnya.